Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Rati dari kelas IKMA akan menjelaskan mengenai analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Baik, outline atau pembahasan kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu lahan basah, yang kedua jenis dari lahan basah, lalu yang ketiga lahan basah di Indonesia, lalu konvensi Ramsar, yang kelima ada lahan basah di Sumatera Selatan, lalu yang terakhir yaitu risiko bahaya. Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu lahan basah. Lahan basah merupakan wilayah yang tanahnya jenuh dengan air, tergenang air yang dangkal baik sebagian maupun keseluruhan. Genangan airnya ini bersifat permanen atau secara terus-menerus, namun dapat juga bersifat musiman, baik berupa air diam maupun air mengalir. Air yang menggenang ini bisa berupa air tawar, air payau, maupun air asin. Lahan basah ini dapat terbentuk secara alami maupun secara buatan. Lahan basah ini sendiri bukan merupakan perairan. Lahan basah memiliki ciri-ciri tinggi muka air yang dangkal, dekat dengan tanah, dan terdapat tumbuhan khas. Berdasarkan ciri-ciri ini, maka dapat dikategorikan bahwa lahan basah merupakan peralihan antara daratan dan perairan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis lahan basah. Jenis lahan basah itu ada dua, yaitu yang pertama lahan basah alami dan yang kedua lahan basah buatan. Untuk lahan basah alami itu ada rawa-rawa air tawar, hutan bakau atau biasa kita sebut mangrove, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan riparian atau tepian sungai. Lalu untuk lahan basah buatan itu ada waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Selanjutnya yaitu lahan basah di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 6% luas permukaan bumi merupakan lahan basah atau sekitar 8,5 juta kilometer kubik. Di Indonesia sendiri sebanyak 30,3 juta hektar lahan basah itu tersebar di berbagai daerah. Total lahan basah ini sendiri terus mengalami penurunan dikarenakan banyaknya beralih fungsi sebagai daerah pemukiman, pertanian, maupun daerah eksploitasi lainnya. Lalu ada konvensi Ramsar. Konvensi Ramsar atau biasa dikenal dengan The Convention of Wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat. Ini disepakati pada tanggal 2 Februari tahun 1971 di kota Ramsar, Iran, untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui keputusan Presiden nomor 48 tahun 1991. Selain itu, setiap tahun juga diadakan peringatan Hari Lahan Basah Sedunia atau World Wetlands Day. Situs-situs Ramsar di Indonesia sendiri ada 7, yaitu yang pertama Taman Nasional Berbak di Jambi, ada juga Danau Sentarum di Kalbar, lalu ada Suaka Marga Satwa Pulau Rambut di DKI Jakarta, lalu ada Taman Nasional Rawa Aupawatu Mohai di Sulawesi Tenggara, lalu ada Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan, dan ada Taman Nasional Wasur di Papua, lalu ada Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Selanjutnya yaitu lahan basah di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan sendiri terdapat sekitar 87.017 km kubik lahan rawa yang tersebar di beberapa daerah bagian timur seperti Kabupaten Musirawas, Muba, Oki, Muara Enim, dan Banyuasin. Untuk Kota Palembang sendiri, luas total lahan rawa di Kota Palembang pada tahun 2002 yaitu sekitar 11.754,4 hektar atau sekitar 32,22% dari luas wilayah Kota Palembang yang hanya seluas 400,6 km kubik.
Di kawasan Jakabaring itu merupakan kawasan dengan sebagian besar daerahnya adalah dataran rendah atau daerah rawa lebak, yang berarti daerah ini selalu tergenang air saat musim hujan dan kekeringan selama musim kemarau. Dan sebagian lagi daerah rawa pasang surut yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan range 2-3 meter. Lalu yang terakhir ada resiko bahaya di lahan basah. Lahan rawa gambut merupakan salah satu lahan basah yang memiliki ancaman paling besar terhadap tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Kemarau yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan lahan rawa gambut mulai terbakar akibat dari kesalahan manusia. Dan akibat lahan rawa gambut ini terbakar, maka dapat menyebabkan bencana kabut asap yang dapat menyebabkan banyak kerugian dari berbagai sektor. Kebakaran hutan di lahan Sumatera Selatan sendiri terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Kejadian ini menyebabkan kabut asap menyerang ke sejumlah wilayah seperti Lampung, Jambi, Padang, Riau, bahkan hingga ke Sumatera Utara. Kebakaran lahan gambut ini juga menyebabkan banyak kerugian seperti penerbangan tertunda bahkan hingga dibatalkan, penyakit saluran pernapasan, hingga banyak sekolah-sekolah yang diliburkan. Lalu untuk menangani kebakaran ini sendiri, biaya yang dikeluarkan itu terbilang tinggi, seperti untuk melakukan hujan buatan, melakukan pemadaman dengan helikopter, hingga menerjunkan petugas pemadam mulai dari BNPB hingga satuan TNI. Baik, sekian penjelasan analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.